yang lebih membuat saya heran lagi, orang-orang tadi itu pamitan mau nyamperin Mbah Mardi, mau salaman sama Mbah Mardi, itu jalannya sambil jongkok gitu, kayak nyembah gitu loh. Nah, setelah dekat ke Mbah Mardi, salim, cium tangan tuh, bener-bener cium tangannya tuh bolak-balik gitu, punggung tangan, telapak tangan, punggung tangan, telapak tangan. Itu kalau nggak salah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat-sahabat channel Teman Malam, kembali malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang betul-betul terjadi, yang saya alami sendiri lagi. Waktu itu sekitar saya umur 20-an tahun ya. Saya sudah ngontrak di Jakarta, ngontrak sendiri, sudah merantau, sudah bekerja. Suatu hari ketika saya lagi libur kerja, saya kedatangan seorang tamu yang bisa dibilang misterius banget gitu. Sekitar jam setengah 10-an pagi gitu, saya lagi nonton TV. Tiba-tiba pintu kontrakan saya ada yang ngetok, tok 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 gitu. Kenceng, berkali-kali, tok tok tok. Akhirnya saya buka pintu, kemudian saya melihat ada bapak-bapak berdiri di depan pintu kontrakan saya. Dia pakai batik, orangnya tinggi gede gitu, umur sekitar 55 tahunan seperti itu. Lalu saya menyapa, "Iya Pak, maaf, cari siapa ya?" Gitu. Saya tanya ke bapak-bapak itu. Si bapak ini nggak langsung menjawab, tetapi memperhatikan saya itu dari ujung kaki saya sampai ujung rambut, ujung kepala seperti ini. Itu dia perhatikan, diulangi berkali-kali, sampai saya merasa risih ya, nggak nyaman gitu. Kemudian sekali lagi saya tegur, gitu, "Pak, maaf, cari siapa ya?" Gitu. Nah, di situ baru bapak itu berucap sambil tangannya nunjuk seperti ini, "Mas Anas ya?" "Iya Pak." Jadi dia nyebutin nama saya gitu. "Oh iya, boleh saya masuk Mas?" "Oh iya Pak, silahkan," kata saya sedikit ragu mempersilahkan dia masuk itu sebenarnya. Kemudian bapak itu pun masuk dan saya persilahkan duduk gitu di karpet lantai kontrakan gitu, namanya saya ngontrak sekamar. Dan si bapak itu memperhatikan setiap sudut kontrakan saya dari atas ke bawah gini. Kayaknya saya coba bertanya, "Pak, maaf, Bapak siapa ya, dan ada perlu apa ya cari saya?" Gitu. Si bapak itu nggak langsung menjawab, dia masih memperhatikan saya lagi. Beberapa saat kemudian baru bapak itu bilang, "Saya ini kuncen atau juru kunci tempat keramat pesugihan di daerah Jawa Tengah, Mas Anas. Jauh-jauh saya dari sana mau nyari dan ketemu Mas Anas, karena saya ada urusan sama Mas Anas." Di situ kemudian saya kaget dan saya tanya, "Ada urusan apa Pak? Saya nggak pernah terlibat urusan seperti itu, hal-hal pesugihan dan segala macam, dan saya masih terlalu muda untuk urusan seperti itu Pak." Akhirnya Pak Mardi menjawab, dan dia merogoh-rogoh saku kantong bajunya. "Ini kartu nama saya di Jakarta nggak lama. Di balik kartu nama itu ada nomor HP saya, PIN BB saya, karena waktu itu hanya nama doang ya di situ.
ada nomor telepon saya di Jakarta cuma 3 hari dan saya nginep di hotel ini gitu. Dia sebutkan nama hotelnya. Kemudian Pak Mardi itu lagi mengeluarkan uang gitu ya, sekitar, dan itu jumlahnya cukup banyak menurut saya waktu itu gitu. 500.000, 100 ribuan 5 lembar. Ini nanti buat naik taksi kamu, saya tunggu di hotel ini, kamar nomor sekian, nanti malam jam 7 malam silahkan kamu datang, biar saya akan jelaskan semuanya ke kamu. Nah, saya menerima duit dan kartu nama itu yang saya baca Ki Sumardi. Lalu saya bertanya, maaf Pak, saya ini tidak pernah kenal Bapak, ketemu pun baru kali ini. Bagaimana saya bisa percaya sama Bapak? Kemudian Pak Mardi di situ diam beberapa saat, lalu berkata, Mas Anas pernah bekerja sama bosnya Mas Anas namanya si A kan, tempat usahanya namanya PT ini kan. Mas Anas asalnya dari sini, kampungnya ini, desanya ini, kecamatan ini, kabupaten ini kan. Mendengar itu semua, saya kaget lagi kaget dan heran lagi. Pak Mardi bisa tepat detail menyebutkan semua tentang diri saya. Bahkan RT di mana saya kecil tinggal, RT berapa, Pak Mardi bisa tahu. Yang saya sendiri saat itu lupa RT berapa. Dan bukan hanya itu, Pak Mardi sebutkan semua tentang diri saya ini yang 100% benar. Lalu singkatnya, Pak Mardi pamit pulang, kembali ke hotelnya. Saya tunggu Mas nanti malam jam 7 untuk kebaikanmu sendiri. Begitu ujar Pak Mardi. Kemudian Pak Mardi pamit dan pulang. Nah, setelah Pak Mardi pulang itu, saya pikiran saya nggak karuan ya, antara percaya dan tidak. Orang baru kenal gitu, kemudian ninggalin duit untuk saya datang ke hotel. Ini katanya buat naik taksi, yang memang waktu itu belum ada ya, transportasi online gitu belum ada, mobil online atau ojek motor online gitu belum ada. Akhirnya malam pun tiba, saya putuskan untuk berangkat itu. Akhirnya saya beranikan diri, bismillah gitu ya, saya penasaran juga sama ini orang, apa maksudnya. Sampailah saya di hotel tempat Pak Mardi menginap itu. Yang saya tahu ini hotel sangat mahal, ini hotel mewah banget, hotel bintang 5, nggak sembarang orang bisa nginap di sini. Nah, pas saya turun dari taksi di depan lobi hotel itu, tiba-tiba waktu itu juga masih zamannya BBM ya, belum ada Android gitu, masih BlackBerry Messenger. Nah, paginya tadi sudah sempat saya invite juga PIN BB-nya Pak Mardi. Baru juga saya mau BBM ke Pak Mardi sudah BBM ke saya duluan. Langsung masuk saja Mas, minta diantar sama security, bilang mau ketemu saya. Jadi dia tahu saya sudah nyampe di situ. Akhirnya sampailah saya di depan kamar Pak Mardi. Saya ketok pintu, assalamualaikum, tapi tidak ada jawaban. Kemudian tiba-tiba pintu ada yang buka dari dalam. Masuk Mas.
Saya masuklah. Nah setelah saya masuk ke kamar itu, kamarnya cukup mewah ya, cukup luas gitu. Di dalam itu ada 2 kamar tidur. Ternyata di dalam kamar hotel itu saya makin takjub ya gitu. Ternyata Pak Mardi ini nggak sendirian. Di situ ada wajah-wajah yang bagi saya itu nggak asing gitu. Bahkan ada beberapa tokoh nasional. Di dalam kamar Mbak Mardi ini ramai sekali. Ada sekitar 8 orang gitu. Yang 3 ini saya ingat banget, ini artis. Artis nasional gitu, artis Indonesia gitu. Yang 3 lagi ini, salah satunya ini petinggi di kepolisian yang wajahnya setiap hari berseliweran di televisi. Jadi di situ saya, ini saya ngimpi apa gimana gitu. Tapi bener gitu, nyata. Kemudian Mbah Mardi mempersilahkan saya duduk, yang saya sempat kaget. Duduk mas, mau ngopi atau teh gitu, ujar Mbah Mardi. Dengan sedikit kaget saya, oh iya pak, kopi aja pak gitu. Kemudian saya duduk, dan sekali lagi saya belum pernah lihat dari pagi tadi Mbah Mardi itu senyum, mesem pun enggak, mukanya itu datar aja. Nah kemudian orang-orang tadi, setelah saya duduk itu, orang-orang tadi itu nggak lama pada pamitan sama Mbah Mardi. Yang lebih membuat saya heran lagi, orang-orang tadi itu pamitan mau nyamperin Mbah Mardi, mau salaman sama Mbah Mardi, itu jalannya sambil jongkok gitu, kayak nyembah gitu loh. Nah setelah dekat ke Mbah Mardi, salim, cium tangan tuh, bener-bener cium tangannya tuh bolak-balik gitu, punggung tangan, telapak tangan, punggung tangan, telapak tangan, itu kalau nggak salah 3 kali. Yang setahu saya salaman model seperti itu adalah salamannya seorang santri ke kiai sepuhnya. Saya makin heran di situ. Kemudian mereka pergi satu persatu, pergi. Ada yang artis tadi itu sempat senyum gitu pas ngeliat saya. Di situ saya sebenarnya pengen minta foto gitu sama artis, tapi karena suasananya lagi seperti itu, saya antara takut, penasaran, dan bingung, saya urungkan gitu. Akhirnya tinggallah saya dan Pak Mardi di situ. Kemudian dia memberikan secangkir kopi dan mempersilahkan saya untuk minum, dan saya pun dikasih rokok 1 bungkus langsung. Nih buat Mas Anas gitu. Silahkan, sambil ngerokok, sambil minum kopi, saya akan menceritakan sesuatu ke Mas Anas. Iya Pak, saya benar-benar di situasi yang bingung saat itu. Nah, nggak lama kemudian Mbah Mardi bilang ke saya, Mas Anas, nasibmu ini mujur. Mas Anas pernah bekerja di si bosmu itu. Mas Anas tahu bosmu sekaya itu adalah hasil dari ngambil pesugihan di tempat saya. Dan Mas Anas pernah ditumbalin, tetapi gagal. Mendengar seperti itu saya keringat dingin. Yang benar Pak. Kemudian Pak Mardi melotot gitu matanya ngeliat ke saya. Apa untungnya saya bohong dan mengada-ngada sama kamu yang anak kemarin sore. Kamu lihat tadi, yang jenderal tadi, yang keluar barusan dari kamar saya sama si artis itu. Iya Pak, itu semua anak-anak saya. Anak-anak dalam artian mereka juga datang ke tempat saya, pasien saya. Oh iya Pak. Terlalu tinggi saya hanya untuk membohongi seorang kamu. Begitulah ucapan Pak Mardi itu. Dan asal Mas Anas tahu, Mas Anas itu sudah ditumbalkan sama bos Mas Anas
Dan kenapa Mas Anas sampai dengan hari ini masih hidup? Karena Mas Anas itu tertolak, dilepeh sama Eyang. Maaf Pak, Eyang itu maksudnya ya Eyang penunggu keramat. Jawab Pak Mardi seperti itu. Ditolaknya Mas Anas itu bukan karena Mas Anas punya kekuatan atau bisa ngelawan atau karena sakti, bukan. Tetapi ditolaknya itu karena Mas Anas itu nggak jelas asal usulnya, makanya pahit darahnya. Di situ saya sedih ya, tapi juga ada senengnya gitu. Mas Anas dari kecil tidak pernah tahu siapa bapak ibunya kandung kan? Iya Pak. Nah, anak-anak seperti inilah, seperti Mas Anas itulah yang tidak laku untuk ditumbalin. Tidak ada harganya, dilepeh. Dan kesalahan bos Anas adalah bosnya Anas ini, bosnya kamu ini tidak tahu kalau kamu itu bocah lolo. Itu kata-kata Mbah Mardi tadi atau Pak Mardi tadi. Nah, kenapa saya datang ke sini? Sekalian saya nyari Mas Anas. Jadi ketika bosnya Mas Anas menumbalkan Mas Anas itu dan gagal, maka seketika itu di Keramat sana tempat saya itu terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Eyang marah, semua sesajen diobrak-abrik, dan saya pun ditendang. Saya pun kena marah sama Eyang. Makanya saya datang ke sini. Dan Mas Anas jangan salah paham, saya tidak punya maksud buruk sama Mas Anas. Dan sejak saat itu bosnya Mas Anas sudah tidak pernah datang lagi ke tempat saya. Asal Mas Anas tahu, kan Mas Anas sudah tertolak sebagai tumbal. Kalau Mas Anas mau balas dendam, mau membalas bos Mas Anas, itu Mas Anas saking mudahnya. Tumbalkan bosnya Mas Anas. Urusan sesajen dan biaya dan segala macam saya gratiskan, saya yang tanggung. Asal Mas Anas mau ikut saya, bantu saya biar Eyang nggak marah lagi. Semua persyaratannya saya yang tanggung, termasuk biaya dari Jakarta ke tempat saya yang ongkosi. Mas Anas tinggal iya, kita berangkat. Gak usah mikir terlalu panjang. Nyawamu itu sudah pernah mau dijual sama bos kamu. Dan sampai sekarang pun kamu masih karyawan, walaupun sudah tidak kerja sama dia lagi. Kamu gak mau kaya, kamu gak pengen hidupmu enak. Bales, dan kamu dapat kekayaan. Begitu kata-kata Mbah Mardi yang terus menghujami saya. Lalu beberapa saat kemudian Mbah Mardi mengeluarkan tas besar gitu ya. Dia buka, terus dia angkat begini, ada semacam kayak buku tebal gitu. Ini data-data buku tamu, tidak pernah saya buka kepada siapapun. Tamu yang datang ke saya. Di sini tidak cuma hanya tulisan, Mas. Kamu baca sendiri, kamu lihat sendiri. Jadi di dalam buku tamu itu ada nama, hari kedatangan, tanggal kedatangan, keperluan. Jadi saya baca itu. Nama si A, hari kedatangan, Kamis, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, keperluan, menjual nyawa, titik-titik gitu. Nah, titik-titik itu ada namanya, nama korban. Nah, kemudian di bawahnya itu ada
foto pelaku dan foto korban tumbal. Dan itu benar terjadi. Dan saya bukain terus satu persatu, halaman per halaman, buku tamu yang ada beberapa tumpuk gitu. Setiap bukunya saya buka dan saya semakin heran gitu, nama-nama yang selama ini terkenal, PT-PT perusahaan yang selama ini terkenal besar, ternyata ada semua di situ. Kemudian Mbah Mardi ini bilang, Mas Anas pernah dengar nggak nama Eyang Syukur yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan di televisi? Iya Pak, itu murid saya. Oh iya Pak. Jadi intinya Mas Anas itu pernah ditumbalkan sama bos Mas Anas, tetapi tertolak karena pahit ya. Dan sekarang kita kerjasama karena Eyang marah. Nah, biar marahnya Eyang ini reda dan Mas Anas juga bisa mendapatkan apa yang Mas Anas mau, kekayaan dunia, bales Mas Anas. Asal Mas Anas tahu, orang yang datang ke tempat saya melakukan ritual pesugihan itu biayanya tidak sedikit loh Mas Anas. 15-20 juta itu pasti keluar. Ini saya yang tanggung. Mas Anas cuma tinggal modal ngikut saja sama saya. Ngikut. Balaskan dendammu. Maaf Pak, tapi saya nggak punya dendam. Tiba-tiba Mbah Mardi ini menggebrak meja yang saya sempat nyiut juga nyalinya. Jangan sok bijak, jangan sok suci. Nyawa kamu sudah mau diambil tadinya. Coba bayangkan kalau kamu itu seandainya jelas asal usulmu dari kecil, orang tuamu jelas, kamu udah mati sekarang. Sudah, jangan banyak mikir. 2 hari lagi saya pulang jam 10 pagi. Jadi jam 9 atau setengah 10 pagi kamu sudah harus ada di hotel ini, di lobi hotel ini. Kita pulang bareng. Saya yang tanggung semuanya. Kamu izin saja sama bos kamu yang sekarang, tempat kamu kerja yang sekarang ini aman, nggak ada apa-apa. Bosmu yang sekarang ini tidak aneh-aneh. Kamu tinggal izin saja. Nanti saya yang urus semuanya. Sudah, jangan banyak mikir. Kamu masih muda. Masa depanmu masih luas, masih panjang. Ini kesempatan. Ya. Ingat, kamu sebatang kara. Sakitmu nggak ada yang ngerawat. Nggak ada yang nyari. Matimu nggak ada yang nangisi. Tundukkan Jakarta. Kamu harus kaya. Dah sekarang pulang karena saya mau terima tamu lagi. Yang tadi mereka itu pada belum pulang. Mereka masih nunggu di restoran di bawah. Mas Anas boleh pulang. Ini saya kasih duit ongkos lagi. Begitu ucap Mbah Mardi. Dan saya dikasih duit lagi, betul itu 500.000 lagi untuk ongkos taksi saya pulang. Padahal taksi dari kontrakan saya menuju ke hotel itu waktu itu tuh ya cuman sekitar 28.000 waktu itu ya, waktu tahun itu gitu. Nah, sekarang ya mungkin 100 ribuan lah. Nah, akhirnya saya diantar pulang, diantar sampai ke lift untuk diberikan akses. Akhirnya saya turun dan saya pulang. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran saya berkecamuk nggak karu-karuan. Antara iya, saya harus berangkat, saya harus bales ini, dan antara tidak gitu, ngapain atau bagaimana, buat apa gitu. Yang penting saya sekarang udah bekerja, toh saya juga udah selamat gitu. Terus
perang di dalam pikiran saya ini, berkecamuk gak karu-karuan. Akhirnya tak terasa taksi sudah nyampe di depan gang yang menuju ke kontrakan saya. Dan saya turun, saya bayar taksi. Nah, inilah sesi pertama dari cerita Tumbal yang Tertolak ini. Ini benar-benar cerita nyata yang saya persingkat ya, banyak yang saya tidak bisa ceritakan. Ya mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah-salah kata, dan ada cerita yang omongan-omongan yang kurang jelas seperti itu. Tapi intinya ya seperti itu tadi ceritanya. Apa yang saya alami, apa adanya. Dan saya tidak sebutkan nama-nama tokoh yang aslinya, tempat saya bekerja dulu tuh di mana, bosnya nama siapa. Ya, tidak bisa saya sebutkan di sini, semua untuk menjaga privasi masing-masing. Dan kepada sahabat-sahabat semua, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya ini. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf banget. Dan terima kasih untuk para pemirsa, terima kasih untuk yang sudah like, yang sudah subscribe, dan sangat terima kasih jika ada yang berkenan untuk share. Mohon dukungannya untuk channel teman malam ini. Tumbal yang Tertolak ini akan ada episode kedua. Sekali lagi, semoga semuanya tetap sehat, sahabat-sahabatku semua. Dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Kita ambil hikmahnya saja dari cerita ini nanti sampai dengan akhir selesai. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Hum Santi Santi Tabi.